Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang konsep penelitian. Tapi sebelum membicarakan tentang konsep penelitian, saya mengingatkan kembali gitu bahwasanya Anda punya tugas itu semuanya secara berkelompok atau yaitu menyusun sebuah judul penelitian yang bersifat kelompok ya, dan itu sudah dibahas pada saat pertemuan pertama kontrak kuliah kita. Jadi sekali lagi tolong mulai menyusun judul penelitian sesuai dengan dasar-dasar di dalam penyusunan judul seperti yang sudah kita bahas terdahulu. Nah, kemudian Anda juga kalau ada kesulitan silakan men-treasure gitu ya, men-treasure jurnal gitu, artikel-artikel yang ada di jurnal ilmiah gitu. Atau juga minta atau konsultasi dengan dosen pembimbing akademik masing-masing. Nah, mulai minggu depan, pertemuan yang keempat, kita sudah mulai masuk pembahasan tentang latar belakang masalah secara bertahap ya, latar belakang masalah. Kemudian pertemuan berikutnya bicara tentang pokok dan rumusan masalah. Pertemuan berikutnya lagi bicara tentang tujuan dan manfaat penelitian, dan seterusnya sampai nanti bicara tentang metode penelitian ya. Jadi kita akan sekali lagi akan bicara secara bertahap, yaitu komponen-komponen proposal ya. Pertemuan yang ketiga, minggu keempat besok kita akan khusus bicara tentang latar belakang masalah. Mari kita sekarang kembali kepada pembahasan pokok hari ini, yaitu tentang konsep penelitian. Konsep penelitian itu sangat penting dalam sebuah riset, menjadi sentral dia. Ya. Apa sih konsep penelitian itu? Ya, konsep itu adalah abstraksi dari sebuah gejala atau kenyataan yang ada di dalam masyarakat yang mengandung indikator-indikator atau unsur-unsur yang dapat diukur. Itu konsep. Misalnya ya, ini ada orang menyebut itu kursi. Kursi itu sebenarnya konsep. Ya. Kursi itu kan kenyataan, gejala yang ada di dalam kenyataan kita. Orang kemudian, kursi terdiri dari unsur-unsurnya apa? Ada kakinya, ada tempat duduknya, mungkin juga ada sandarannya. Itu contoh sederhananya. Kemudian di dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya yang terkait dengan ilmu komunikasi ya, kemudian ilmu agama ya, ilmu dakwah, maka konsep itu ada di dalam sebuah disiplin ilmu tertentu. Sebuah konsep itu ya. Konsep itu bisa terdiri dari satu kata, bisa juga terdiri dari 2 atau 3 kata, jadi satu kesatuan, tapi dia menjadi satu konsep. Mari kita lihat contoh-contoh apa sih yang konsep itu. Misal persepsi, ya toh, itu konsep. Kognisi,
afeksi, pengamalan, peran, kontestasi, atau digabung kontestasi siaran, relasi sosial, keberagamaan, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh dari konsep penelitian. Masing-masing konsep itu seperti sebagaimana yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa dia terdapat di dalam sebuah disiplin ilmu tertentu. Mari kita lihat. Kalau kita bicara tentang konsep persepsi, kognisi, afeksi, itu ada di mana? Ada dalam disiplin ilmu apa? Ada di dalam disiplin ilmu psikologi, kan? Begitu juga pengamalan, pelaksanaan. Itu juga ada dalam buku-buku psikologi. Tapi ketika kita bicara tentang peran, fungsi, kontestasi, relasi sosial, itu ada di dalam disiplin ilmu apa? Sosiologi. Itu contohnya. Keberagamaan. Keberagamaan itu pasti ada di dalam buku yang terkait dengan disiplin ilmu apa? Psikologi agama. Ya. Begitu juga dengan strategi dakwah. Itu ada di mana? Pasti ada di dalam buku-buku tentang ilmu dakwah. Komunikasi dakwah, itu pasti ada buku-buku di komunikasi dakwah. Pola komunikasi, itu pasti ada di dalam disiplin ilmu komunikasi. Dan seterusnya. Nah, sekarang konsep itu bisa dibuat, ya, disusun, dikonstruksi melalui dua pemaknaan. Yang pertama, pemaknaan konsep yang bersifat emik. Maksudnya adalah konsep yang dimaknai menurut sudut pandang subjek penelitian. Ya. Contoh, kalau kita ingin mengetahui tentang sehat misalnya, sehat itu konsep loh. Atau konsep sakit. Ya. Nah, konsep sehat atau konsep sakit, kalau itu ditanyakan kepada masyarakat, kepada subjek penelitian, bisa berbeda dengan konsep sehat, konsep sakit menurut teori-teori yang ada. Ya. Maka sekali lagi, pemaknaan konsep itu ada yang bersifat emik, yaitu yang memberikan ukuran-ukuran, unsur-unsur terhadap suatu konsep itu adalah masyarakat, subjek penelitian kita. Oleh karena itu bersifat lokal. Tadi, konsep sehat, konsep sakit di suatu tempat bisa berbeda di tempat yang lain, pada masyarakat yang lain. Itu. Ya. Misalnya contoh apa lagi gini. Yang berkait dengan kerukunan misalnya, ya. Kerukunan. Di sini ada kata kerukunan umat beragama misalnya. Nah, konsep kerukunan itu bisa berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain kalau kita memberikan konsep itu secara emik. Nah, biasanya pemaknaan konsep secara emik ini ada di dalam penelitian kualitatif. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah etik. Pemaknaan konsep secara etik, yaitu konsep yang dimaknai menurut pandangan peneliti atau turunan dari teori. Jadi menurut teori-teori, kerukunan itu harus memiliki unsur 1, 2, 3, 4. Kita tidak menanyakan kepada masyarakat gitu. Kemudian dijadikan sebagai ukuran, bukan. Oke. Dan
Pemaknaan konsep secara etik ini biasa ada di dalam penelitian kuantitatif ya. Bagaimana makna penting konsep ini? Ya. Konsep itu sangat penting posisinya di dalam penelitian, di dalam Anda menyusun proposal, ketika Anda juga menyusun skripsi dan seterusnya. Kenapa? Karena konsep itu merupakan dasar atau titik tolak kita di dalam menyusun komponen-komponen proposal. Judul itu terkait dengan konsep. Di dalam sebuah judul itu pasti ada konsep-konsep. Kemudian di dalam latar belakang masalah atau pendahuluan itu pasti terkait dengan konsep-konsep penelitian Anda. Yang ketiga, bisa pokok dan rumusan masalah itu terkait dengan konsep. Berikutnya, konsep juga terkait dengan tujuan dan manfaat penelitian, terutama manfaat teoritisnya. Konsep juga terkait dengan tujuan pustaka, dengan kerangka teori, dengan metode penelitian. Jadi, hampir semua komponen proposal itu terkait dengan konsep-konsep penelitian. Oleh karena itu, Anda harus paham betul konsep penelitian itu apa, atau konsep penelitian Anda itu apa sebenarnya. Kalau saya menanyakan apa sih konsep penelitian Anda, jadi tidak perlu menjawab panjang lebar ya, tapi cukup pendek. Oh, ada dua Pak konsep penelitian saya. Yang satu adalah keberagamaan, yang kedua adalah persepsi terhadap siaran agama misalnya. Udah gitu aja. Kemudian yang berikutnya adalah dengan memiliki banyak konsep yang terkait, seorang peneliti akan semakin mudah di dalam mengabstraksi atau menggambarkan setiap gejala atau kenyataan yang ada. Kemudian yang ketiga, kejelasan konsep akan memudahkan peneliti dalam menjelaskan gejala dan seterusnya itu ya. Nah, jadi sekali lagi Anda harus paham betul terhadap konsep penelitian Anda. Ya. Konsep penelitian Anda harus jelas. Saya biasanya akan menanyakan, apa sih konsep penelitian Anda? Oh, satu Pak, dua, seperti tadi misalnya. Oh, satu Pak keberagamaan. Yang kedua adalah persepsi sosial. Persepsi terhadap siaran keagamaan. Gitu. Ya. Oke. Jadi saya sudah menjelaskan tentang konsep-konsep penelitian itu ya. Jadi saya ingatkan lagi, setelah ini Anda nanti akan ada kuis gitu, dan Anda harus menjawab terhadap kuis itu yang terkait dengan konsep penelitian ini. Kalau Anda sudah bisa menebak kuis ini secara benar dari 5 item kuis itu, insya Allah Anda sudah paham tentang apa itu konsep penelitian. Saya kira itu. Terima kasih. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.